Momen mendaki gunung yang seharusnya menjadi momen untuk healing dan refreshing berubah menjadi momen yang menegangkan dan penuh kejadian goib. Bagaimana kisahnya? Bersama saya Tito dan Bahtiar, kita saksikan sesuatu di sana. Selamat malam Mas Bahtiar. Malam Mas Tito. Ya, Gimana ini kabar? Alhamdulillah baik. Ini sudah memasuki ke episode ketiga ini. Episode ketiga ya. Ya, katanya kemarin Bahtiar punya cerita pengalaman pribadi ya Iya Mas. tentang kejadian mendaki gunung. Mendaki gunung Mas. Mendaki Itu gunung. sebenarnya dulu cerita lampau Mas itu. Oh, cerita cerita lampau sudah lama. Tahun berapa itu? Itu kejadian di era tahun sekitar 2014 Mas. Itu waktu itu kala menjelang saya semester akhir. Semester akhir, liburan semester. Biasa kan Mas, bersama teman-teman kampus, apalagi seorang engineer ya, teknik sipil kan dia sukanya tetap menjelajah dan juga cari inspirasi tuh Mas. Nah, itu ngumpul bareng, terus kebetulan juga sudah ada yang berpengalaman untuk mendaki gunung, itu teman satu kelas saya. Namanya tidak bisa saya sebutkan ya. Terus waktu itu kita memilih langsung jalur ke Gunung Lawu. Nah itu bagi saya itu pengalaman yang kedua kalinya setelah merbabu Mas. Jadi itu mungkin adalah hal yang mungkin berani ya, karena trek di sana ternyata setelah saya alami itu lumayan tangguh dan juga sangat terjal. Dan juga ada beberapa hal kejadian yang itu sebenarnya saya alami sendiri ya teman-teman ya. Dan mulanya gimana itu? Dari perjalanan awalnya sampai kejadian. Awal mulanya dulu kita rombongan rame-rame satu kelas sudah tertata dan kita memilih jalur pendakian ke Gunung Lawu melalui yang Cemara Sewu ya Mas ya. Cemara Sewu, harapannya kenapa kita memilih di sana itu karena memang niatan kita itu untuk healing. Dan di sana pemandangannya jauh lebih bagus di antara jalur pendakian yang lain untuk ke arah Lawu. Dan juga waktunya itu lebih cepat untuk jalur mendakinya ya. Tapi kalau untuk proses perjalanannya memang di daerah Magetan, Cemara Sewu agak lumayan dari Jogja. Tapi itu tidak mengurungkan niat kita. Tapi yang jelas itu liburan semester, kita rombongan pergi ke sana. Sampai sana kalau tidak salah kita itu berangkat dari pagi gasik ya, menjelang siang lah kalau enggak. Terus setelah itu sampai sana itu sore hari jam berapa ya? Sekitar mungkin menjelang maghrib Mas. Menjelang maghrib kita sowan dulu ke juru kunci Mas. Di sana kan ada semacam juru kunci pengarah yang mengarahkan beberapa hal larangan dan juga mungkin adab gitu ya. Adab juga untuk di Gunung Lawu itu seperti apa. Dan juga direkomendasikan juga di sana biasanya pada naik itu tengah malam atau menjelang setelah jam 12 Mas. Jadi nanti kan perjalanan mungkin sekitar mungkin kalau normal ya 6 jam gitu mungkin Mas. Biar dapat sunrise. Ya biar dapat sunrise. Nah itu kan kita berangkat waktu itu memang malam terus kita rombongan alhamdulillah kayaknya dulu sempet tidak sampai hujan deras Mas itu. Itu kondisi musim hujan berarti itu. Sebenarnya musim hujan, tapi hanya mungkin gerimis kecil-kecil kita sudah agak di atas. Itu berapa orang Mas? Dulu sekitar belasan Mas. Banyak juga berarti. Iya, belasan. Nah, itu belasan dan itu cowok semua Mas. Intinya kan belasan orang cowok semua sudah punya pengalaman naik gunung semua. Hanya 3 orang yang sudah. Tapi kalau untuk pengalaman naik gunung yang kecil-kecil rata-rata sudah. Tapi dari segi peralatan dan lain-lain sudah aman semua, mencukupi karena kita juga menyewa juga. Dan kita sudah ada pengetahuan dari pengalaman yang sudah pernah naik Lawu. Di sana sudah sampai minus berapa itu sudah diinfo juga. Nah, jadi kita naik tuh Mas, posisinya naik malam tuh. Kenapa itu shock gitu dalam tanda arti dia tatapannya kosong tiba-tiba ya Mas, kosong kayak sedikit agak ketakutan gitu.
tapi dia tidak mau menceritakan. Nah, jadi ada beberapa hal goib sebenarnya, tapi itu belum saya alami Mas justru Mas. Pada malam-malam berarti gangguannya masih wajar. Masih wajar. Menjelang pagi itu kita udah melihat banyak pemandangan-pemandangan yang bagus Mas itu, karena kita memang sebelum sampai ke pos yang terakhir atau Hargo Dalam istilahnya Mas. Nah di situ pemandangannya memang view-nya bagus banget Mas. Itu pagi itu jam berapa itu? Itu mungkin sekitar hampir subuh ya Mas ya. Hampir subuh. Tapi istilahnya pemandangannya udah kelihatan itu loh Mas. Ada beberapa spot yang mungkin enak gitu untuk dilihat. Jadi kayak perbukitan sama hijau-hijaunya udah mulai kelihatan Mas. Nah ketika kita sampai di Hargo Dalam Mas itu, yang Hargo Dalam kan posisinya itu dia ada rumah makan, sebenarnya nggak rumah makan sih ya, sebenarnya kayak warung Mas, warung pecel gitu Mas. Namanya saya lupa Bu siapa dulu itu. Jadi kita makan di situ, padahal ya kita sudah bawa sebenarnya, tapi kan kita juga pengen mencicipi khasnya yang katanya itu viral juga di Lawu ya, namanya itu adanya cuma nasi sama pecel kalau nggak salah Mas itu, porsinya juga kecil Mas. Yo saya rasa ketika naik mungkin akan merasakan nasi hangat ya Mas ya. Ternyata itu es nasi Mas, dingin Mas. Berarti memang faktor cuaca. Iya, faktor cuaca sangat ekstrim Mas ya, sangat ekstrim. Sangat ekstrim banget. Nah itu sebenarnya dari Hargo Dalam ke naik lagi ke puncak itu ke Hargo Dumilah Mas, itu sebenarnya kan cuma sedikit banget Mas, lari aja bisa Mas. Kalau saya kemarin lari Mas, karena udah deket Mas. Tapi ya jangan dicontoh. Kalau pas turun juga capek juga Mas sebenarnya lari. Tapi ada yang bawa motor nggak dia? Kalau motor kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Sebenarnya kemarin lari atau jalan Mas. Karena di sana ada banyak tanaman-tanaman kayak edelweiss juga kayaknya ada Mas beberapa. Jadi agak ekstrim gitu Mas. Sama jalannya itu bebatuan tinggi-tinggi Mas. Jadi ketika menapak kayak menapak tangga itu kita harus kakinya benar-benar ngangkat Mas kayak gini. Berarti curam ya? Curam banget Mas, curam dan licin juga. Oh licin. Ya. Nah itu sebenarnya sampai pas di pos 5 itu Mas. Itu pas kita di tenda ya Mas ya. Kan kita juga menenda juga Mas di situ sambil kita sempat kayaknya kalau nggak salah kita sempat terhenti di perjalanan agak lama Mas, karena ada yang cedera atau apa itu. Itu proses naik ke atas itu? Proses belum sampai yang ke pos yang enggak, yang belum sampai ke Hargo Dalam sebenarnya. Itu posisi malam Mas. Itu sebenarnya agak istirahat, kayaknya kita posisi melanjutkan perjalanan lagi pun itu udah hampir terang Mas. Jadi sampai atas pun kayaknya kita udah hampir pagi Mas. Berarti bisa dipastikan nggak dapat sunrise? Nggak dapat. Tapi kita bermalam lagi Mas kalau nggak salah waktu dulu. Sekali semalam lagi di Hargo Dalam itu Mas. Nah itu pada posisi itu kita sempat bermalam lagi di pos 5 itu. Nah itu sebenarnya banyak kejadian-kejadian, itu banyak sekali orang yang menceritakan Mas, teman-teman saya. Kayak kereta kencana kuda ada yang melihat juga Mas pas ketika posisi naik. Sama mungkin ada itu yang melihat kayak ada rombongan yang turun, padahal kita sama sekali pas naik itu memang ada sesekali Mas, tapi yang dimaksud di area tikungan setelah pos keberapa itu sebenarnya itu nggak ada. Nah ada yang cerita seperti itu. Terus ketika malam Mas itu kan tidur tuh kita di pos 5 itu Mas, di pos 5 dinginnya minta ampun Mas, minus Mas sudah double sarung tangan, terus benar-benar tangan udah mati rasa Mas. Kita sampai istilahnya mau masak mie instan pakai yang kompor kecil itu Mas, itu mau keluar tenda nggak berani Mas kita. Saking dinginnya kita di dalam Mas, dalam tenda. Alhamdulillah aman nggak kebakaran. Kalau kebakaran panas ya Mas. Tapi itu posisi perjalanan ke atas itu di pos 5 kita udah sudah sampai kan udah telat. Jadi kita istilahnya waktu itu kayaknya mau memalamkan diri lagi di situ untuk bermalam lagi. Jadi biar paginya besok tinggal naik ke atas itu udah dekat gitu loh Mas. Nah itu satu malam di situ kejadian banyak banget Mas. Pagi menjelang naik ke atas itu jam berapa itu? Itu sekitar jam 4:30-an apa ya kalau nggak salah, kan sholat dulu. Alah cuma naik ke atas paling 15 menit Mas kalau nggak salah itu dari Hargo Dalam itu Mas. Jadi tinggal ke belakang sedikit
dari warung SGPC-nya itu, terus nanti ada trek, tinggal udah pada naik gitu. Ada yang bertiga, berempat karena udah deket banget mas. Ya udah sampai situ memang pemandangannya luar biasa mas di situ. Yo memang bener-bener indah gitu loh mas. Healingnya jam 5 pagi itu ya. Jam 5 pagi lewat gitu kan udah mulai kelihatan tuh. Nah, enak banget. Jadi awannya masih wah kayak bener-bener yang Hargodumilah itu ada bener-bener kayak kan Lawu agak memanjang gitu ya ke sana itu. Kelihatan apa di antara awannya itu ketutup buka gitu. Ya bagus banget sih mas. Itu dulu sebenarnya foto-fotonya ada mas. Tapi ini kebetulan di laptop saya. Cuma kemarin laptopnya kan hangus. Jadi ini nanti cobalah saya nanti cari informasi lagi ke teman-teman saya, barangkali masih nyimpen ya nanti. Terus di puncak itu? Di puncak foto-foto lah wajar, happy fun gitu udah oke. Setelah itu kita turun kalau nggak salah siang mas. Siang jam? Ya sekitar mungkin hampir zuhur ya paling. Berarti tengah hari itu memutuskan ya untuk turun karena udah nggak enak toh, suasananya udah panas gitu mas. Nah setelah itu ada cerita apa lagi? Nah setelah turun nih mas ya. Oh ini baru mulai. Ini kejadian yang saya alami sendiri ya teman-teman ya. Ini benar-benar pure, murni, real dan saya alami dan mungkin ya ini sedikit absurd tapi juga itu nyata saya alami sendiri dan saya sadar. Percaya nggak percaya berarti? Percaya nggak percaya, tapi itu kesadaran saya terjaga. Oke. Turun mas, masih normal di pos 5 ke pos 4 gitu kan pemandangan masih oke, masih enak mas sambil foto-foto. Oke, nah dari pos 4 menuju hampir pos 3 kan di Juru Kunci juga diceritain ada semacam tikungan batu belah. Oke. Nah dari pos kalau naik dari pos 3 ke menjelang pos 4 itu banyak bebatuan. Tapi kalau mau turun kan dari pos 4 menjelang ke pos 3 itu banyak bebatuan. Tikungannya curam. Nah jadi ada jalan mas, posisinya mungkin kalau digambarkan itu ada jalan yang menikung gini, hampir mungkin 180 derajat mas posisinya. Tapi di tengahnya itu ada kayak gundukan batu besar itu loh mas. Kayak jadi kalau orang dari yang sisi sebelah sana melihat orang yang pas di tikungan sebelah sini udah nggak kelihatan. Oh titik buta. Nah titik buta. Jadi istilahnya itu katanya namanya tikungan batu belah informasi mas. Nah ternyata memang di situ sedikit ya ada mistisnya ya. Jadi mengalaminya di situ. Ya setelah dari itu mas sebenarnya. Jadi kejadian ini unik mas sebenarnya. Kondisi keairan kita waktu itu sebenarnya udah banyak, tapi karena kita nggak saving minumnya yang terlalu irit, jadi kita istilahnya jor-joran gitulah mas minumnya. Itu udah mulai menipis mas, padahal kondisi udah panas banget. Itu kalau nggak salah dulu tinggal sisa 2 galon aqua 1,5 literan, itu pun tinggal 1 nggak full, hampir separuh. Itu dulu kalau nggak salah akhirnya terus pada antri minum tuh. Di setelah turunan hampir mendekati batu belah tuh pada minum. Terus setelah minum antri toh, yang satunya dibawa rombongan yang terbagi 2 di depannya mas airnya, tapi dia udah jalan duluan mereka. Aku masih antri, tapi kelamaan toh, akhirnya aku susulilah yang di depannya mas. Nah kejadian disitulah bermula mas di tikungan batu belah itu. Aku setelah melihat titik buta, kalau nggak salah ada berapa orang ya lupa aku, sekitar mungkin yang maju itu ada 6 orangan mungkin mas. Seret yang bawa galon bukan galon ya, botol aqua itu. Terus saya mau susuli itu, saya lari tuh mas, karena aku udah menunggu di sini udah terlalu lama belum dapat juga toh. Yang saya susuli seret. Nah di tikungan batu belah kan titik buta tuh mas, nggak kelihatan. Padahal kalau nggak salah itu cuma jarak sekitar hampir 5-10 menit mas. Dari yang sisi pada minum berhenti di titik sebelumnya, yang sebagian udah maju duluan karena istilahnya udah sampai mau pos 3 lah. Istilahnya udah pada tahu lah, nah kayak gitu. Dan itu siang juga mas posisinya. Nah, setelah itu saya lepas dari tikungan yang 180 derajat ya mas ya, itu saya masih dengar suara teman-teman saya mas lagi pada bercanda mas. Kan teman-teman saya bercanda tuh yang di depan ya, yang di belakang udah aku masa saya harus balik ke belakang lagi karena masih pada stay di sana. Berarti Mas Bahtiar memisahkan diri dari rombongan sendiri, yang belakang untuk menyusul rombongan depan. Karena waktu itu durasi masih sekitar 5-10 menit, paling yo nggak lari juga mereka gitu.
Tapi kan melewati titik buta itu yang tikungan batu belah itu. Setelah itu saya susuli kok nggak sampai-sampai, tapi suaranya mereka itu masih terdengar riang gitu loh di depan gitu loh. Jadi aku melewati titik buta itu yuk, tapi depan nggak ada orang sampai aku menikung sampai jalan titik lurus, loh kok nggak ada orang sama sekali. Terus waktu itu langsung kabut mas mulai, terus kabut, langsung saya merinding nih, sampai sekarang masih mas. Merinding seret, kabut langsung. Tapi suaranya masih mas. Paling 100 meter lagi mungkin. Ini kabut. Terus yang belakang juga ada suara mas. Ya suara kayak sholat teman saya, tapi masa saya harus mundur. Saya balik arah lagi malah 2 kali energi no. Aku tak kejar aja, saya kejar mas. Loh kok nggak kelihatan. Lama-lama suaranya hilang mas. Wah saya jauh terus, tapi saya terus capek mas. Tapi kabut kan udah mulai dingin nih. Aku akhirnya memutuskan aku nunggu yang belakang aja. Nah aku beristirahat di pos 3 mas. Pos 3 itu yang kayak bentuknya rumah-rumahan gitu, tapi atapnya udah agak jebol-jebol itu loh. Sendirian aku di situ mas. Cuma menatap ke arah depannya itu. Jadi depannya wah banyak kayak gitulah. Di pos 3 itu pun juga sendiri? Sendiri. Dan tidak ada pendaki yang naik juga. Tidaklah itu benar. Rombongan yang belakang tadi, yang depan udah hilang, nggak kelihatan juga, dan aku nggak lihat wujudnya, cuma suara. Yang belakang cuma ada suara, tiba-tiba hilang semua. Berarti dengan posisi menunggu di pos 3 itu berharap supaya yang belakang menyusul. Saya tunggu mas, itu jam masih aktif mas pada waktu itu. 15 menit. Nggak ada, saya langsung kembali jalan. Tapi kabut posisi udah agak hilang tuh mas, karena posisi benar-benar pekat mas waktu itu, sendiri mas saya. Dan itu benar-benar mencekam sangat. Kalau teman-teman merasakan mungkin ya nggak tahu ya. Kalau dari pribadi saya memang mencekam, tapi saya memang di hati saya tetap harus jalan maju, karena ini udah maju di pos 3. Firasat mengatakan seperti itu. Saya tetap maju karena saya ada feeling ini kabut semakin tebal. Ketika saya akan posisi tetap stay di pos 3, saya tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika saya stay di situ mas. Karena feeling saya merasakan bahwa akan ada sesuatu di area ini, yang area kawasan pos 3. Jika aku terlalu lama, aku akhirnya memutuskan untuk jalan mas. Jalan, tiba-tiba kabut hilang mas. Karena saya hanya melihat jalan ya mas. Jalan cuma paling kelihatan setapak, cuma paling selebar paling 50 cm nggak ada mas. Yang arah depan pun sudut pandang udah nggak ada, paling jarak 1 meter nggak sampai mas. Itu udah full kabut. Dan waktu itu saya cuma bawa tongkat aja sih, karena khawatir buat meraba kan ya kanan kiri. Nah tapi tiba-tiba kabut mulai hilang mas, tipis, hilang semua. Nah tapi saya diposisikan diri pada posisi tidak dalam jalur trek mas. Saya hafal loh mas, jalur treknya itu dia itu lahan bawahnya itu memakai batu seperti apa, tapaknya seperti apa, dan ada jalannya mas. Saya benar-benar masuk koyo di tengah hutan lembah mas. Setelah kabut hilang gitu loh mas, masuk. Jadi modelnya itu kayak benar-benar tidak pernah dilewati manusia. Dan itu area bawahnya pun tidak ada alur trek. Dan itu benar-benar yang rerumputan, sama ada yang semi tanah, sama ada yang bekas guguran koyo daun cemara yang udah kering itu, sama ada bongkahan kayu-kayu besar. Nah itu benar-benar kayak ada di inti pusatnya cemara, tapi semua full banyak banget mas. Itu benar-benar udah kayak di hutan, benar-benar lebat. Berarti sama sekali nggak mengenali area yang tadinya saya mendaki mas. Karena ya jalannya cuma satu itu mas lewatnya. Terus gimana? Setelah itu kan posisi gelapnya bukan gelap gulita ya mas, tapi gelap karena mungkin hujan tropis ya. Mirip rimbun gitu. Rimbunan pohon. Rimbunan pohon. Akhirnya saya feeling yang ku jaga, saya akan mengikuti arah cahaya. Karena cahaya matahari masih ada tipis-tipis itu bocor mas. Arahnya kemana saya ikuti sampai naik agak sedikit berbukit gitu mas. Terus turun, terus aku lihat ke bawah, ternyata kayak di bawah itu ada semacam jalur trek lagi mas. Tapi posisi kabut total mas. Jadi aku melihat ada tikungan gini, tapi posisi benar-benar kabut total. Sekitar sekelilingnya, tapi posisi di bawah mas. Nah saya harus turun, istilahnya kalau
anak kecil mungkin kok nyelarak gitu ya. Nah pelan-pelan saya mas, soalnya bener-bener agak tinggi mas, mungkin hampir setara dengan rumah 2 lantai. Dari sisi atasnya terus lihat ke bawah itu mas, ada itu kan bentuknya curam, tidak ada trek tangga atau yang lainnya. Lahan. Saya turun, tak. Nah saya dikelilingi kabut lagi tuh mas. Dan di situ saya benar-benar psikisnya benar-benar ditekan mas. Tertekan ya? Ditekan dalam arti saya tidak melihat apapun. Tapi aura mistisnya itu benar-benar istilahnya, ini saya merinding lagi teman. Sampai benar-benar satu suara pasti mas. Yang kedua banyak banget. Selain dari yang mistis, ada juga mungkin suara binatang buas mas. Geraman-geraman harimau dan yang lain. Yang saya sebenarnya yang kalau takut wajar. Kalau mistis mungkin saya nggak perlu memperhitungkan itu ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah binatang buas itu mas. Iya sih. Unpredictable itu. Tiba-tiba dari belakang diterkam, wah. Selesai ya? Masih berjaga pula. Belum menikah mas waktu itu. Sekarang ya belum sih. Sama ya? Sama. Terus itu posisi mental kena, terus dengan suara-suara seperti itu apa keputusan? Nah waktu itu sebenarnya mungkin saya memilih, ada kata hati saya mas sebenarnya yang waktu itu benar-benar bersih, bahwa kan di otak itu ada 2 kemungkinan biasanya. Logikanya adalah ketika dihadapkan dalam keadaan seperti itu adalah kamu harus takut dan juga kamu akan down dan kamu akan berhenti. Tapi feelingnya dari hati mas, istilahnya mungkin kok fatwa hati itu mas, bersih tak. Kamu harus tetap maju. Istilahnya mungkin guru sejati mas bagi saya. Itu mungkin diri saya yang inti mas sebenarnya. Kamu harus tetap maju. Seolah ada yang menuntun. Ya betul. Tapi itu bukan bisikan dari kuping, dari dalam sini, dari hati. Kamu harus tetap maju. Yang tidak kamu lihat kamu pasrahkan saja. Tapi kamu harus tetap maju. Dan apapun yang terjadi pada posisi itu, godaan apapun, sekuat apapun di belakangmu untuk menoleh atau untuk kamu istilahnya menghadap kebalik belakang, jangan sampai kamu lakukan itu. Apapun yang terjadi. Oke, saya turuti. Oke. Wah, godaannya semakin mencengkram mas waktu itu. Wah, suara banyak banget mas di belakang saya mas. Ada yang menggoda melalui mistis. Geraman semakin banyak, tidak hanya di belakang, malah kanan kiri saya pun kayak kan di atasnya kan banyak pohon-pohon tuh. Wah, kayak di situ udah banyak geraman, banyak mas. Kayak saya seolah dikeroyok oleh mata-mata buas gitu loh mas di situ. Tapi saya tetap maju melangkah sesuai kata tadi, sambil biasa baca doa, sholawat, wirid ya halayaknya apa namanya yang beragamis lah ya mas ya. Terus setelah itu maju sampai pada titik itu benar-benar kanan saya setelah saya cek pakai tongkat itu jurang mas. Berarti posisi Badar tuh nggak melihat sama sekali? Tidak, itu benar-benar full kabut. Full kabut. Ngecek itu jurang, kenapa itu bisa tahu itu jurang? Karena saya cek pakai tongkat jebret kayak gini, saya tosok kayak gini. Itu posisinya udah bukan tanah lagi mas. Jadi udah langsung kayak gini, bablas gitu. Oke. Dan itu banyak rumput-rumput sebenarnya. Nah oke. Saya tetap maju. Sampai pada titik waktu itu dan benar-benar saya sudah buntu, jarak pandang semakin dekat dan nggak kelihatan sama sekali mas. Waktu itu sebenarnya 30 cm masih bisa melihat jalan ke depan, itu sama sekali udah nggak bisa. Full kabut. Terus tiba-tiba saya feeling dapat firasat, ikuti sumber kehidupan. Apa itu? Satu air mas. Ada gemericik air. Waktu itu kayak sungai mengalir atau entah mata air, saya kurang tahu. Tapi ada suara air mengalir sebelah kanan saya mas. Ada kemungkinan itu mungkin ada trek jalan yang dekat dengan itu ya. Jadi saya ikuti pelan-pelan ke arah sumber mata air itu yang semakin kencang mas, semakin kencang. Entah itu sumber mata air ilusi atau apa, saya juga kurang tahu karena itu tidak terlihat ya. Sampai pada titik kabut mulai hilang pelan-pelan. Nah suara-suara yang buas koyo istilah mata-mata yang mencekam saya itu dari belakang, dari atas dan lain sudah mulai hilang luput. Kabutnya hilang mas. Tiba-tiba ada jalan bercabang mas, 2 arah. Itu posisi saya melihat jam, dia ngedrop loh mas. Dia nggak jalan gerak. Loh. Jamnya nggak gerak mas posisi itu. Nah ada 2 jalan cabang ini. Pilih mana ini? Udah kabut mulai hilang mas. Terus dilalah itu ada
burung mas waktu itu mas. Nah dulu kan saya hobi suka hewan-hewan lah ya mas. Itu ada burung coklat gitu, bentuknya kayak jalak sih mas sebenarnya, tapi warnanya coklat gitu mas. Itu tiba-tiba dari atas pohon itu turun ke tanah mas, ke area apa jalan cabang itu. Wah burung nih bagus ya, unik ini. Coba saya deketi, mau saya tangkap gitu loh mas nyati. Nggak kena, saya tangkap gini nggak kena, tapi dia nggak terbang mas, dia cuma kayak loncat doang ke lahan yang lain, jebret gitu. Terus dia jalan ke sisi jalan cabangnya sebelah kanan. Waduh, nah ini aku pilih mana ini, kiri apa kanan ya? Oh iya, tadi aku dapat informasi bahwa ikutilah sumber kehidupan mas. Ya burung kan salah satu makhluk hidup ya mas. Saya ikuti burung itu, cobalah dengan motivasi saya ingin mendekati burung itu. Sebenarnya siapa tahu jinak bisa buat istilahnya dipiara, tapi ya nggak dibawa pulang, nggak boleh mas. Paling nggak bisa buat menyentuh wae kan udah cukup. Nggak bisa kesentuh juga mas. Jadi dia malah pelan-pelan kayak gini, kayak loncat-loncat doang terus sampai pada titik mengarahkan saya ke tidak sadar, mungkin hampir 500 meter atau mungkin jarak jauh mas. Dia cuma loncat-loncat gitu doang. Sampai saya tidak sadar, pikiran saya yang tercekam dan lain udah hilang semua, sampai kabut hilang semua mas. Terus sampai pada titik itu terus burungnya nengok ke saya mas. Terus dia kayak ngangguk gitu loh mas. Itu terus dia langsung terbang tinggi seret gitu ke pohon, terus dia hilang seret terus dia kemana nggak tahu. Terus sampai pada titik jalannya udah kelihatan semua mas. Jadi udah ada treknya lagi mas, tapi bukan trek yang saya lewati loh mas. Pas ketika mendaki Berarti lain ya itu. trek yang lain itu tanah, full tanah, dan itu kanan kirinya banyak rerumputannya. Jadi mungkin kayak di bukit lereng gitu loh mas mungkin. Nah terus saya ikuti, istilahnya kayak jarang dijamah manusia gitu loh mas. Saya ikuti aja, seret, tiba-tiba kabut lagi, mas, kabut lagi tuh mas. Saya udah pasrah lah, tapi udah nggak se ekstrim yang sebelumnya ya mas. Saya pasrah, kabut lagi, tiba-tiba kan bawah nggak kelihatan nih mas. Bawah nggak kelihatan, kaki saya nggak kelihatan, dan bener-bener tebel, kayak saya bener-bener dikeroyok sama kabut tebel kayak gini mas, dikeroyok seret. Tapi saya tetap jalan, saya ikuti. Terus tiba-tiba kaki saya serak, wah serak, wah saya udah kaget tuh mas. Apakah ini apa ya? Oh ternyata saya cek rumput mas, rumput tapi tebel mas, seruk. Saya tak ada, waktu itu nggak ada trek lagi, serak, tiba-tiba kabut hilang mas. Kabut hilang, saya jadi melewati yang pohon-pohon besar lagi di dalam hutan lagi. Nah tiba-tiba saya muncul dari samping mas, seolah-olah dari samping trek yang sebelumnya. Trek yang pas mendaki itu loh mas. Dari samping, tapi dari area hutan lebat yang banyak rerumputannya itu loh mas. Jadi kayak saya dibawa oleh sebuah awan, kayak mungkin di film Sun Gokong, kayak awan kinton itu loh mas. Tapi posisi setelah itu udah mendarat ya, saya nggak lihat apapun. Terus tiba-tiba kabut hilang, saya udah posisi dari samping kayak gini mas. Jadi ini ternyata teman saya yang di depan itu baru akan sampai di pos 1 mas. Jadi ketemunya kayak gini mas, ini teman saya nih, dan saya nggak lihat ini teman saya, dan saya juga nggak ngeh juga. Saya dari sini mas, dari samping kayak gini. Jadi ini dari kabut, saya gabungnya lewat samping. Ini teman saya yang rombongan 6 orang, jadi gabung dari samping, tiba-tiba udah di belakang temanku. Lah sampai temanku jimprak, kaget banget mas. Ketika bahwa dia nengok ke belakang, kok kamu di sini? Wong tadi kamu tak tungguin di pos 2 lama banget, hampir sampai 1,5 jam kok nggak ada. Lah tiba-tiba kok udah di belakangku toh. Nah absurd mas itu mas. Nah setelah ketemu di situ, saya cek jamnya lagi, hanya berjalan 5 menit mas. Nah sejak dari batu tadi kan pos 3, dan saya tidak sampai ketemu temanku hampir pos 1 itu. Pos 1 kan udah kelihatan hampir 20 menit. 20 meter lah, udah kelihatan tuh pos 1 di situ. Itu cuma berjalan 5 menit. Cuma 5 menit. Dan saya rasa lama banget mas itu. Yang saya rasakan loh ya. Tapi tiba-tiba jamnya waktu itu normal lagi, karena pas di sana itu bener-bener kayak mati gitu loh mas, nge-freeze gitu loh mas istilahnya, posisi jam yang di tangan saya. Nah teman saya udah menunggu 1,5 jam di pos 2, bayangkan. Terus dia perjalanan lagi sampai pos 1 udah berapa jam. Berarti itu udah sore maghrib mas, hampir maghrib. Distorsi waktu nah, di situ ya. Di situ kan saya
saya belum ngeh sebenarnya Mas, waktu itu belum sadar. Sampai pada titik sadarnya adalah ketika setelah sampai pos 1 kan ya udah deket banget tuh Mas, cuma duduk sebentar terus langsung ke sana aja udah langsung keluar itu toh, keluar ke apa namanya base camp toh. Terus sampai pada titik ya, aku mikir teman-temanku yang belakang kan paling 15 menit lagi sampai jaraknya dari itu. Terus loh kok lama banget Mas, teman yang di belakang yang tadi ketinggalan rombongan kedua. Nah itu kayaknya sampai malah maghrib ya Mas. Pas saya sampai di area sekitar itu mungkin sekitar jam 5-an kalau nggak salah, jam 5-an lebih yang tadi kepetuk bareng teman-teman. Nah maghrib Mas, jam 6-an lebih itu saya udah mandi udah yang lain-lain. Terus saya pikir-pikir lagi, si ini bener kok ya perjalananku ya, karena saya merasa waktu itu normal-normal aja, fine-fine aja Mas pada waktu itu. Saya ulangi, saya review, oh iya lah tadi kan aku nggak melewati pos 2, tiba-tiba dari pos 3 ke hutan kayak di skip satu session pos, tiba-tiba udah di belakang di samping Mas kayak gini. Jadi temunya kayak dia tetap jalan, saya tetap jalan tapi di waktu dan ruang yang berbeda gitu loh Mas. Ketemu di samping tiba-tiba udah di belakang temanku aja sampai kaki kayak gitu. Kan lah aneh tuh Mas itu. Yo wah ini absurd ini istilahnya. Terus setelah itu oke. Terus setelah itu saya review lagi. Nah temanku baru balik, saya udah mandi, udah keramas dan yang lain-lain. Terus nah itu masih disimpan, saya simpen di hati Mas waktu itu Mas. Temanku ya biasa aja, istilahnya paling ngebacar guyonan atau umpet-umpetan atau gimana gitu. Belum diceritakan. Ya belum diceritakan karena waktu itu kayaknya kalau nggak salah di Lembari kalau ada sesuatu kejadian kasus jangan diceritakan ketika posisi masih di situ. Harus pulang dulu. Iya. Nah, terus oke ya wis aku simpan dulu toh di hati waktu itu. Oke, terus saya pulang, saya balik. Oke nggak apa-apa. Terus ya sebenarnya banyak ya yang misi-misi yang lain, tapi saya rasa itu masih wajar lah yang goib dengan, tapi tidak ekstrim. Saya pulang tuh. Saya pikir sambil di jalan masih Evan H+1 malamnya kan saya istirahat, tapi saya masih mikir H+1 saya kok aneh ya, kok kayak gini ya. Terus saya cobalah browsing Mas waktu itu, pengalaman tentang Lawu, sejarah Lawu, terus kejadian-kejadian goib di Lawu. Oh ternyata itu Mas yang kayak saya ketemu jalan itu ternyata ada sejarahnya Mas. Kayaknya kalau di Lawu itu bahwa Jala itu sebenarnya mendatangi orang-orang yang mungkin hatinya masih bersih, maksudnya dalam arti dia tidak ada niat buruk di area situ, dan juga dia benar-benar pure untuk istilahnya tidak nakal untuk ya kadang kan ada yang kencing sembarangan, terus ada yang sombong lek-lekan gitu teman. Jadi tidak melanggar pantangan dan juga tidak senonoh gitu loh maksudnya di sana. Itu ketika mungkin ada kejadian entah tersesat, entah mungkin katanya itu ada makhluk goib yang memang akan berniat jahat, karena di sana ternyata ada dua kekuasaan Mas, antara yang positif dan negatif, atau mungkin ya kita sebut ya ada yang memang dia memelihara, ada juga yang memang dia untuk ada yang memakan dan ada yang memelihara istilah kasarnya gitu Mas. Nah, ada zaman perang ya mungkin ada yang apa namanya pihak baik pihak buruk gitu ya mungkin ya. Jadi di sana memang ada area kekuasaan itu. Jadi mungkin ada yang berusaha mengambil, ada yang berusaha tetap menjaga. Nah terus saya searching lagi Mas di pos ketiga, ternyata ada highlightnya Mas. Ada jadi di situ ada sejarah. Aku merinding lagi tuh Mas. Di sana itu sebenarnya itu kayak semacam kalau saya review pas baca waktu itu, biasanya di situ rawan orang hilangnya memang di area sekitar situ. Jika dia yang tidak beruntung dia akan meninggal Mas. Meninggal. Rata-rata kejadian itu yang mungkin hilang. Ada berita-berita banyak itu ya Mas yang katanya apa namanya dia tiba-tiba melihat sebenarnya ada pendaki yang naik, melihat dia itu nggak pakai baju terus ngambilin nyari kayu-kayu itu loh Mas, dan orangnya disapa itu nggak sadar. Itu sebenarnya dia udah masuk ke distorsi waktu yang berbeda dari wilayah pikirannya, dia nggak kuat dan dia diambil alih oleh makhluk yang mungkin namanya kalau nggak salah dulu sebutannya kayak semacam nenek-nenek pencari kayu bakar itu Mas.
Oh, jiwanya diikat. Iya gitu loh Mas. Jadi terus kan yang di berita itu kan terus dikabarkan kalau nggak salah sehari apa 2 hari terus tiba-tiba yang itu, tapi itu udah berita yang sekarang ya, meninggal tuh nggak pakai baju itu karena hipotermia kedinginan tuh akhirnya. Secara logika kan bahwa oke lah mungkin itu dia nggak sadar secara jiwa ya, tapi kan secara tubuh kan dia tetap ada kebutuhan ada kebutuhan untuk dingin, minum dan yang lain kan mungkin dia nggak merasakan itu sampai berhari-hari mungkin ya, terus akhirnya mungkin dia melewati itu dia mungkin meninggal. Atau mungkin juga ada yang dia panik pada kondisi cobaan-cobaan itu, dia akhirnya mungkin lari atau apakah kanan kirinya dia tidak tahu, dia tidak mengenalkan informasi yang bersih, mungkin dia keprosok ke jurang terus menggelinding, itu bisa jadi Mas. Nah itu Mas, jadi itu poin pertama ya yang saya alami sendiri, bahwa ternyata distorsi waktu atau dunia paralel itu memang benar-benar ada. Tapi kalau itu aku tidak menganggap bahwa itu sebuah kejadian goib atau tidak, saya juga kurang tahu ya. Karena sewujud daging, tulang, dan fisik saya itu memang benar-benar merasakan ikut Mas. Setahu saya kalau goib yang mungkin keluar tubuh atau yang lain kan itu bener sukmo kan beda Mas itu. Itu benar-benar ikut semua gitu loh. Nah entah itu ilusi atau apa, tapi itu memang benar-benar saya mengalami koyo istilahnya dalam ilmu fisika ada katalis itu loh Mas. Katalis itu koyo yang mempercepat aksi dan reaksi. Jadi koyo waktu saya itu untuk perjalanan itu dipercepat gitu loh. Dengan catatan mungkin saya mengalami ketenangan batin ya, atau kejernihan pikirannya. Kalau tidak saya juga tidak tahu menjamin waktu itu selamat atau tidak, saya kurang tahu Mas. Nah berarti dari kejadian yang Batiara alami ini, apa ya pesan moralnya nih buat teman-teman semua? Mungkin pesan moralnya untuk teman-teman ya dalam hal ini adalah ketika kita naik gunung, mungkin satu yang perlu dijaga adalah hati ya. Hati dalam arti niat, dan juga mungkin kebanggaan diri atau kesombongan itu perlu diredamkan ya. Dan juga jangan semena-mena terhadap sesuatu apapun yang ada di sana, baik itu lingkungan atau mungkin baik yang terlihat atau tidak terlihat, ataupun mungkin yang hidup maupun tak hidup. Kayak bermain batu dan yang lain itu juga mungkin saya rasa bisa dihindari ya kalau bisa ya, karena memang di sana benar-benar kayak ada semacam CCTV yang mengawasi Mas. Tetap menjaga tata krama. Iya, secara tak kasat mata itu memang sesuatu banget di sana Mas. Dan terutama mungkin bagi orang yang peka ya, itu feel-nya dapat banget sebenarnya. Jadi ya mungkin pesannya adalah ketika naik gunung yaitu tetap dijaga tata krama, dan di sisi lain kan kita juga tidak tahu kejadian seperti itu dapat dialami oleh sebagian besar orang atau tidak. Toh seandainya memang ada teman-teman yang pernah mengalami, atau memang suatu saat teman mau menaik gunung ya, perlu menyiapkan mental ya, ketika mungkin pada titik-titik hal yang terburuk pun apa yang perlu dijaga itu dari sisi badan, dari sisi pikiran, dari sisi tindakan, dan juga keputusan itu harus benar-benar teliti Mas. Dan hati-hati. Nah itu yang perlu digarisbawahi ya, soalnya istilahnya kalau tidak hati-hati sedikit pun, atau juga mungkin tidak teliti sedikit pun, dan juga tidak tenang, bisa lewat Mas. Ketika pada kondisi yang benar-benar sendiri dihadapkan seperti itu, kacau, wah bahaya Mas itu. Ya itu mungkin pesan moralnya adalah alhamdulillah saya masih bisa selamat, dibalik dari mungkin itu adalah pertolongan dari Yang Maha Kuasa ya, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kan dari diri kita pun juga bisa kita kelola. Melalui, karena menurut saya, kalau saya percaya bahwa ketika kita bisa mengelola diri kita dan kita bisa menemukan diri kita yang sejati, otomatis kita kan menyambung dengan Yang Maha Kuasa secara langsung ya. Nyawiji kawuloning Gusti ya kalau dalam Jawa, istilah Jawa mungkin seperti itu Mas. Ya jadi gitu teman-teman untuk episode ketiga Sesuatu di Sana kali ini. Gimana kalau misalnya teman-teman tertarik atau ada komentar apa, silahkan tinggalkan komentar teman-teman di
kolom komen. Ya, atau mungkin teman-teman punya Punya pengalaman yang yang sama menarik, yang mungkin. sama, mungkin bisa diceritakan Bisa ya. cerita, Kirim ke share-share email juga ke kita ya. di gunung manapun, atau mungkin kejadian Atau sehari-hari. pengalaman goib lainnya bisa Goib. kirim ke email. Ya. Nanti bisa lihat di deskripsi di Ya. bawah. Jadi gitu aja teman-teman. Ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat bikin video horor lagi ya. di episode selanjutnya. Sampai Oke, ketemu lagi. sampai ketemu minggu depan. Ciao.